Nih, malu. Cek cek gitu. Oke. Tuh, wah connection. Baik, selamat malam Pak Fahri. Selamat malam juga mungkin bagi teman-teman saya, barangkali ada teman saya yang nonton. Saya ucapkan selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulda Rizky Abadi. NIM saya A11 2021 29550. Dan di kali ini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman perangkat bergerak saya, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan sekaligus nanti menunjukkan bagaimana aplikasi saya. Oke. Ya, curhat app ya. Jadi aplikasi yang saya buat ini curhat app ya. By the way, ini saya dapat idenya sebelum saya nonton videonya Pak Fahri yang reservis itu ya. Sebelum ada video tutorial itu saya sudah bikin proposal ini, saya udah bikin ini ya. Idenya itu sebenarnya saya dapat ini dari sebelum UTS gitu. Jadi ini bukan saya plagiat ya, tapi untuk hasilnya nanti agak beda kok dari yang ada di tutorial. Jadi tenang saja ya. Agak lebih kompleks kok nanti, oke? Nah, jadi apa itu aplikasi curhat app ya? Curhat app itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya aplikasi curhat app itu ya aplikasi yang digunakan untuk menyimpan catatan ya, entah itu catatan mungkin hal receh, ide ataupun mungkin curhatan gitu. Kemudian untuk fiturnya bisa login, membuat, mengedit, membaca, menghapus CRUD ya istilahnya. Bisa CRUD dan juga bisa membuat akun juga di situ. Lalu cloud ya, bisa terhubung dengan database di server. Namun di kesempatan kali ini, di presentasi kali ini saya menggunakan server lokal ya teman-teman. Sebetulnya saya pengennya servernya itu ada di hosting gitu, di internet gitu kan. Jadi saya tuh bisa bisa make servernya tuh jadi saya bisa akses itu lewat handphone gitu. Jadi ya selama ada internet bisa nyambung lah gitu. Pengen saya tuh begitu ya. Hosting servernya itu ada di mana di server internet gitu. Tapi masalahnya adalah ketika saya nyoba ya, jadi saya tuh udah nyoba daftar di hostingan gitu, daftar hostingan ya pakai akun gratis lah ya, hosting gratisan gitu. Sudah saya coba dan ternyata nggak bisa gitu. Setelah saya cari tahu kenapa nggak bisa, ternyata usut punya usut. Ternyata kalau kita mau bikin cloud service RS service itu akunnya harus di upgrade menjadi akun premium gitu kan. Sementara saya sendiri kan kayak nggak mungkin gitu ngupgrade akun jadi premium gitu kan. Ya maklum lah sobat miskin gitu kan. Tapi begitulah teman-teman. Jadi untuk sementara di presentasi kali ini saya menggunakan database di lokal ya gitu. Oke lah, tapi tidak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini target pasarnya. Ini kalau kita ngomongin proposal untuk target pasar ya, untuk mereka yang suka mencatat ya intinya gitu, dan mereka yang menginginkan privasi dan jangkauan publik yang kurang. Karena aplikasi ini cocok karena underrated gitu. Jadi istilah indie lah gitu, anjay, aplikasi indie gitu kan. Dan untuk mereka juga yang suka memiliki ide dan suka berbagi dengan teman dekat ya, jadi mungkin ini cocok gitu, mirip kayak Secreto Site gitu mungkin ya. Oke, wajah itu saya kasih kata-kata ya. Bad programmers worry about the code, good programmer worry about their structure and their relationship. Ya, Linus Torvalds itu yang bikin Linux ya. Kemudian untuk referensi aplikasi sejenis ada Twitter, Kaskus, dan forum-forum lainnya yang kayak mungkin Stack Overflow dan lain sebagainya. Itu referensi saya ya. Lalu untuk tampilan halaman loginnya tuh kurang lebih seperti ini. Ya.
Ini halaman loginnya ya. Ini untuk prototipenya begitu. Ya, seperti itu presentasi yang bisa saya sampaikan ya dari ini dari segi presentasi ya. Lalu mungkin selanjutnya bisa saya demokan ya. Ini mungkin langsung saja saya demo. Ada. Nah, jadi ini ya, ini saya sudah login ya by the way. Tapi saya akan coba bikin akun baru saja. Ini saya akan logout. Nah, saya akan bikin akun baru ya. Namanya misalkan Supriyanto gitu, atau Yanto aja lah. Yanto gitu. Ya, misalkan ini misal passwordnya misalkan 12345 gitu. Ya. 12345. Daftarkan. Nah, jadi itu kita daftar akun dulu, baru kita tulis Yanto. Passwordnya 12345 ya. Lalu kita jalankan login. Nah, terus misalkan Yanto nambahin gitu, bikin status alay gitu, misalkan mabar ya. Aku suka Free Fire gitu kan misalkan. Wah. Terus apa ya, misalkan misalkan Indonesia negaraku, Free Fire gameku misalkan. Misal ya. Misal gitu kan. Nah, di sini ini kan saya ada akun lain ya, atau mungkin saya coba logout lagi. Saya bikin akun lagi ya. Buat akun misalkan Yanti 12345 ya. 12345 berapa tadi? Coba ya saya daftarkan. Oh, ini tadi saya lupa berapa, 12345 ya. Iya, ini jadi di sini nanti passwordnya dicek ya, harus sama ya. Biasanya kalau kita login bikin akun di Facebook atau di Instagram kan biasanya kan gitu kan. Suruh masukin 2 kali gitu untuk konfirmasi biar yakin mungkin ya. Oke, ini saya coba ya, 12345 kayak tadi. Oh ya, betul. Ya. Kemudian ada username tadi Yanti ya. Kemudian passwordnya 234. Nah, kita login. Nah, terus Yanti bikin status misalkan blonjo, dan blonjo itu belanja ya. Misalkan pakai bahasa Jawa aja ya, misalkan aku mau dijak blonjo ning pasar Washington misal gitu kan. Aku tadi diajak belanja ke pasar Washington gitu. Diajak belanja ke pasar Washington. Inputkan ya. Nah, ini kan nambah gitu. Oh, baru 1 ya. Saya misalkan nulis 2. Halo. Ya. Halo semua. Asda. Dah, biarin lah. Nah, ini kalau kita pencet ini, klik. Nah, ini akan ada pilihan gitu kan. Nah, seperti ini. Kalau misalkan Yanto saya pencet, nah gini. Nah, ini apa bedanya? Ya. Yanto kalau saya pencet begini, tapi kalau Yanti saya pencet itu dia seperti ini. Nah, bedanya ada ini. Jadi ini ada ada pilihan untuk menghapus dan edit ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan status yang kita pencet adalah punya kita, maka dia akan muncul tab untuk menghapus dan mengedit ini. Sementara kalau kita mencet punya orang ya, misalkan ini aku suka Free Fire nih ya, itu dia nggak akan bisa gitu, dia nggak akan mau, karena ya itu kan punya orang gitu kan ya. Misalkan ini gitu kan, itu kan punya orang lain, ini kan punya siapa, Yanto ya gitu ya. Mau kita misalkan mau benci Free Fire sekalipun, kok ini bukan punya kita kan ya sama aja, kita nggak bisa ngubah gitu. Mau kita benci dengan Free Fire, mau kita suka sekali dengan PUBG, cinta mati dengan PUBG ya,
aku tidak suka Free Fire karena gak ada pintunya misal. Terus kita mau ngubah ini tidak bisa gitu karena ini bukan punya kita ya. Begitu. Jadi begitu ya. Terus kemudian kita bisa menambahkan. Nah, ini kan tipe ya. Misalkan ini saya edit gitu. Ini bisa kita edit ya. Bisa kita ubah semua. Halo semua gitu kan. Simpan perubahan. Nah, kalau kita back lagi. Nah, ini kan akan akan jalan gitu ya, akan tampil sesuai yang tadi diedit gitu kan. Nah begitu. Kemudian kalau kita hapus, misalkan ini saya hapus ya, yaudah hilang gitu ya. Kemudian fitur lainnya kalau kita pencet Yanti ini ya, atau misalkan saya nambah lagi ya, atau nggak usah lah, misalkan saya pencet Yanti ini, nah dia akan muncul kayak Yanti gitu kan. Jadi ini akan muncul semua status atau curhatan yang sekiranya milik kita. Jadi ini hanya menampilkan curhatan-curhatan milik kita. Ya kalau di Facebook itu kayak kita ngeklik akun kita sendiri, atau di Instagram gitu kita ngeklik akun kita sendiri. Nah itu kan nanti akan muncul semua postingan milik kita gitu. Nah ini juga sama gitu. Ya ini postingan milik kita tuh akan muncul di sini semua. Ya. Lah bedanya sama yang tadi apa? Kalau yang ini kan muncul semuanya gitu. Ya punya Yanti, Yanto, ada ini punya saya nih, Jayus 331 nih. Ini akan muncul semua gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ini punya Yanti. Kemudian misalkan ya, ini saya logout, saya login lagi jadi Yanto. Yanto 1 2 3 4 5. Bener enggak nih? Login. Aduh, saya kayak salah tadi. Coba agak 4. Ini biar gampang aja ya. Nah, Yanto misalkan dia merasa waduh, aku dulu suka main Free Fire gitu kan. Dia merasa dirinya alay gitu, ya. Ini by the way sama aja ya, yang ada di sini sama yang di sini ini sama aja ya. Jadi gitu. Lalu misalkan Yanto merasa dirinya alay gitu dan dia pengen menghapus akun misal gitu kan. Karena dia suka main Free Fire, dia tobat gitu, sekarang udah pindah jadi PUBG gitu kan. Nah, dia ini misal ya. Ini saya hapus akun gitu misalkan. Ya, ini by the way logoutnya bisa di dua tempat ya. Jadi logout lewat sini bisa, lewat sini juga bisa ya. Sama aja gitu, sama aja kodenya. Ya ini kalau balik sini, ini logoutnya bisa lewat sini, bisa lewat halaman utama tadi ya. Kalau di Facebook itu istilah beranda lah gitu. Nah, coba kita hapus akun ya. Jadi Yanto ini akan menghapus akunnya. Hapus akun. Nah, kita login sebagai Yanti saja. 1 2 3 4 5. Login. Nah, kalau kita lihat tadi kan Yanto kan bikin 2 status ya, yang aku suka Free Fire dan apa tadi kan. Nah, itu kan nggak kelihatan gitu di sini ya. Itu kan nggak kelihatan lah gitu. Kenapa? Ya, yang tadi kan Yanto kan bikin status 2 gitu kan. Sekarang kan hilang gitu. Karena Yanto sudah menghapus akunnya gitu kan. Nah, jadi kalau kita menghapus akun kan semua data-data milik kita kan akan hilang semua gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kita bisa menghapus akun ya, ngedit, delete ya. Ini kan bisa kita edit dan juga bisa kita hapus. Ini kalau saya pencet langsung hapus, tapi enggak usah. Ya, tadi sudah saya praktekkan ya, bisa dihapus juga. Dan bikinnya juga bisa, dan kita juga bisa bikin status baru gitu ya. Di bagian tambahkan ini kan, ini kan kita bikin baru. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa create ya, dan juga akunnya bisa kita hapus. Kalau kita hapus ya dan bisa mendaftar juga ya, kita bisa mendaftarkan baru ya. Misalkan saya misalkan ini logout lewat sini ya, biar enak lah. Coba saya logout lewat sini. Nah, misalkan saya bikin lagi akun Tono gitu misalkan. Tono.
Ya, passwordnya biar gampang aja lah ya, saya males ngapalin. Oke, saya daftarkan. Nah, misalkan Tono passwordnya 12345 ya. Login. Tambahkan misalkan Tono bikin status halo ya. Halo dunia. Inputkan ya. Oke. Jadi Tono bikin status ini ya. Nah, kita bisa bikin akun tadi barusan. Kemudian kita bisa ini ya. Oke. Jadi yang jelas begitu ya, kita bisa hapus akun kita juga di sini dan bisa mendaftar dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya demokan dari aplikasi ini. Mungkin selanjutnya saya akan menunjukkan ke kalian tentang layout aplikasi ini, oke? Oke, jadi kita sudah ada di sini di codingan Android Studio ini. Saya jelaskan secara garis besarnya saja ya, mungkin kalau yang ini ya. Jadi aplikasi yang saya buat ini total ada 8 activity ya. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8. Yang ini untuk recycle view ya. Ini 2 3 4 5 6 7 8 ya. Untuk codingannya sendiri saya nggak begitu paham banget, karena jujur ya, saya ngodingnya ini, saya bikin desainnya ini pakai UI yang ada di sini ya. Jadi saya pakai linear layout, drag gitu. Nggak pakai codingan seperti ini ya, nggak pakai XML. Kenapa nggak pakai XML? Karena saya nggak hafal gitu. Kalau HTML mungkin saya masih agak hafal, tapi kalau di sini kan ini XML dan mengikuti rulesnya Android Studio gitu kan, dan kayak terlalu rebiak lah gitu saya ngikutin kalau pakai itu gitu kan. Jadi untuk sementara saya nggak pakai yang codingan ya, karena terlalu ribet lah gitu bagi saya ya. Jadi saya lebih pakai desain yang ada di sini. Kenapa? Biar saya bisa bisa lebih fokus ke tampilan UI gitu ya. Jadi saya lebih fokus ke warnanya, nggak fokus ke codingannya dan lain sebagainya. Oke. Lalu ini untuk activity ya, tapi yang jelas yang bisa saya sampaikan di sini bahwa semua activity saya yang saya pakai di sini untuk layoutnya rata-rata menggunakan linear layout ya. Saya tidak tahu kenapa sekarang saya suka linear layout. Mungkin karena lebih praktis aja gitu, tinggal drag, tinggal kita, maksudnya kita nggak perlu mikir ini ya kemana-mana gitu kan, tinggal drag aja mungkin ya, karena enaknya gitu mungkin. Ya 50-50 lah antara linear layout dengan constraint layout ya gitu. Kalau misalkan di activity pilihan gini. Nah, ini kan ada linear layout. Di dalam linear layout ini saya kasih constraint layout gitu kan. Sama ini ada linear layout lagi, tapi ini yang horizontal ya, ini kan vertikal. Ya. Saya kasih constraint layout gitu saya nganu. Jadi antara constraint layout dengan linear layout bagi saya 50-50 sih, tergantung kebutuhan. Tapi dilalai di sini kebutuhan saya lebih banyak untuk linear layoutnya ya. Jadi ya udahlah gitulah ya. Jadi begitu. Lalu untuk codingan activity-nya ya. Ya jelas begini, saya akan jelaskan sesuai alurnya ya. Misalkan ini nah ini kalau kita pertama kali masuk itu akan ada di curhat app ini ya. Nah, curhat app ini ya di halaman utama itu. Di halaman utama itu ada 2 navigasi ya. Pertama kita bisa login. Kalau kita login nanti kita masuk ke ke main activity ya. Jadi beranda itu main activity ya. Jadi yang beranda ini kan main activity, ini ya berandanya. Yang ini kan. Nah, ini kan main activity. Nanti kalau kita masuk, maka kita akan masuk ke main activity. Tapi kalau kita login, kita bisa
bernavigasi ke main activity, ataupun misalkan kita belum daftar ya, kita bisa mengarah ke registrasi, halaman registrasi. Nah, ini kan ada new intent register activity kan. Nah, register activity mana nih? Nah, ini. Kalau kita daftar nanti kita masuk ke sini ya. Lah kalau misalkan kita daftar, apa yang terjadi gitu? Saya jelaskan garis besarnya saja ya. Untuk database-nya, teknisnya saya jelaskan nanti karena terlalu ribet ya. Yang jelas dia akan ngecek data di database gitu. Misalkan kita nginputin user gitu, ini kan register nama, passwordnya dan konfirmasi passwordnya kan gitu. Nanti dicek gitu. Ini username-nya udah dipakai belum gitu kan. Didapat di database itu akan dicek gitu. Apakah username itu udah dipakai? Kalau username-nya udah dipakai maka gagal ya. Karena kan username harus unik juga gitu ya. Lalu nanti dia akan dicek lagi register nama, registernya itu register passwordnya ada bener belum. Kalau misalkan ternyata namanya itu ada, username itu nggak ada ya, misalkan username itu tersedia, ini passwordnya ini sama ndak gitu. Kalau passwordnya sama maka dia akan lanjut. Kalau passwordnya ternyata berbeda maka dia akan ngomong pastikan passwordnya sudah benar gitu ya. Makanya konfirmasi password dengan password biasa tuh harus nyambung tadi kan. Jadi seperti itu. Dan ini ada ini untuk ke login ya, ke loginnya ini untuk navigasi ke login ya. Jadi cuman gitu tok sih ya. Nah kalau kita misalkan login ya, maka apa yang terjadi kalau kita login ke main activity ya? Jadi ketika misalkan login ternyata berhasil ya, nama dan password yang ada di database itu sesuai, maka yang terjadi adalah kita akan masuk ke main activity, lalu nanti akan ditambahin flag gitu. Biar apa? Biar kalau kita login itu kalau di back tuh nggak akan balik gitu ya. Ini saya coba login. Nah ini saya back gitu. Nah terus ini kok kosongan. Ini agak aneh nih. Nah dia nggak akan balik ke mana, ke halaman utama gitu, halaman yang login itu ya, karena kita udah login kan, belum di logout ya kita akan tetap di sini terus ya, walaupun HP-nya dimatikan juga sama aja gitu ya. Nah itu kemudian ketika saya klik di sini atau misalkan saya nambahkan baru ya, maka untuk untuk activity untuk menambahkan itu adalah activity buat. Nah ini untuk menambahkan ya, ini saya hapus aja enggak apa-apa lah. Nah ya, saya restart ya, enggak apa-apa lah. Itu enggak penting itu tadi ya, biar lebih nganu aja lah ya. Nah jadi kalau misalkan saya di halaman utama ini, di halaman utama tadi maka kita misalkan kita mau buat, maka kita akan ada di activity buat ini. Misalkan saya mau buat baru, maka nanti akan masuk ke activity buat yang ini gitu ya. Activity buat intinya kalau misalkan saya klik ya, inputkan, maka nanti dia akan membaca formulirnya ini tadi, formulir yang ada di sini ya, find view by ID dan lain sebagainya. Lalu nanti akan di post gitu, datanya di post lewat yang ada di sini, di post ya, pakai fungsi post data ini ya. Nanti akan saya jelaskan secara detail mengenai ininya ya, tapi yang jelas nggak akan saya jelaskan sekarang karena ini terlalu panjang kalau saya nganu lah ya. Oke, jadi sekalian aja lah nanti nanggung gitu ya. Oke, kemudian ada activity, main activity, kemudian ada ini ya. Kalau saya klik di sini, maka itu nanti masuknya ke saya activity ya. Saya activity ya, saya activity itu yang ini saya. Nah, saya activity ya. Nah, activity saya kan, nah ini kan layoutnya seperti ini ya. Kemudian ini
ya. Nah, di saya activity dan main activity ya. Jadi di sini dan di sini di main activity ini sebenarnya ini saya kasih fun fact ya. Jadi recycle adapternya itu sama teman-teman. Jadi saya tuh jadi recycle adapter yang ada di sini itu saya pakai 2 kali ya. Kalau kalian lihat di sini sama di mana di waduh main activity ya. Waduh kok anu. Nah, di main activity dan saya activity. Kenapa saya close? Nah, ini yang bagian adapternya. Nah, set adapter kan nah ini sama ini. Nah, ini sama ini adapternya. Ya. Jadi recycle adapternya itu saya pakai 2 kali teman-teman ya. Ya itulah gunanya OOP ya. Kan konsepnya kan dry gitu. Don't repeat yourself gitu kan. Jadi jangan ulang-ulang sendirilah gitu. Jadi saya menggunakan recycle adapter 2 kali. Ya, ini saya klik saya pakai 2 kali di sini. Ya gitu ya. Ini jadi saya pakai 2 kali biar ngirit codingan lah gitu. Kemudian kalau misalkan ini saya klik atau lewat sini juga sama saja ya. Misalkan Tononi ngeklik lewat sini gitu, ini sama aja ya. Tetap ke activity yang sama, yaitu masuknya ke activity yang pilihan activity ini. Pilihan activity, coba saya buka di pilihan activity yang ada di sini. Pilihan activity pilihan ya. Nah, ini masuknya sini, ini masih kosongan ya. Nah, ini kan ada ininya. Nah, jadi gini teman-teman. Cara kerjanya begini. Kalau tadi kalian notice ya. Misalkan saya ngeklik, ini kan saya Tono. Saya ngeklik punya JS 331. Nah, ini misalkan gebetan saya dingin banget, saking dinginnya sampai saya hipotermia gitu kan misal. Nah, ini kan tidak bisa saya ubah gitu. Ya. Sementara kalau punya saya sendiri, ya kan saya loginnya sebagai Tono ya. Anggaplah nama saya Tono gitu aja. Ini saya klik, nah ini bisa. Ya, akan muncul ini. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau intinya gini, cara kerjanya begini ya. Saya jelaskan secara umum saja ya. Jadi saya menggunakan shared preference kan. Jadi ketika login tadi ya, kayak saya lupa jelasin tadi ya. Ketika saya login, maka nanti akan dikasih kalau misalkan loginnya itu benar, maka nanti nama username-nya itu akan disimpan ke dalam shared preference. Dan shared preference-nya itu akan dipakai terus sepanjang aplikasi. Nah, ketika saya login ya, kemudian masuk ke sini ya, nanti dia akan mencocokkan gitu di activity pilihan ini. Ya, ini kan activity pilihan ya. Di activity pilihan ini, pilihan activity ya, ini akan dicek gitu. Apakah nama username ya, ini kan dari sini ya, dari share preference. Apakah nama username itu sama dengan username yang ada di database gitu. Ya. By the way, untuk navigasi ke ininya ke sini, ini juga saya ngambilnya juga dari adapter ya. Jadi kelas adapter nih, kalau kita lihat ke kelas adapter mana nih? Nah, ini udah. Nah, ini kan di sini kan ada set on click listener kan. Nah, ini nanti akan mengarahkan ke pilihan activity dan dikasih ekstra gitu. Nah, nanti di pilihan activity ini ekstranya akan diterima tadi ya berupa bundle. Kemudian nanti akan diambil dari database ya dengan fungsi get data. Aksinya ini parameternya ya. Nanti akan saya jelaskan belakangan. Oke. Nah, kemudian akan dipilih datanya. Nah, nanti username dari sini akan dicek gitu. Ini sama enggak gitu. Nah, misalkan sama, ya berarti dia akan nganu. Tapi kalau ternyata dilelai nggak sama, misalkan username dan username yang ada di shared preference dengan yang dipilih ini nggak sama, ya misalkan false gitu, berarti set visibility-nya gone gitu kan, hilang gitu. Saya hilangkan ininya ya. Jadi kita nggak bisa ngubah-ngubah gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita bisa ngubah gitu, misalkan saya edit gini, misalkan saya edit, berarti kan nanti ya dipanggil fungsi ini ya. Nah, nanti dia akan mengarahkan ke edit activity.class dan ditambahin ekstra ini ya. Edit activity mana? Edit activity. Nah, ini ekstranya ini.
ya. Nah, nanti ketika misalkan ini saya simpan perubahan, misalkan saya klik simpan perubahan, maka ini akan dipanggil fungsi ini, ya. Dia akan minta update, ya. Update datanya itu nanti akan dimasuki parameter aktualnya itu akan dimasuki ini. Kemudian nanti ya gitulah gitu. Kalau misalkan berhasil, nanti dia akan balik ke halaman sebelumnya gitu kan, finish ini. Jadi begitu, ya. Secara garis besar seperti itu. Oke, kalau misalkan saya hapus, ya, misalkan ini Tonos menghapus statusnya, ya, misalkan hapus tadi mana tadi? Pilihan activity, ya, masih di pilihan activity, ya. Kalau dihapus, maka nanti akan memanggil fungsi dari sini, ya, yang hapus data ini. Yang hubungannya dengan database di sini semua, ya. Nah, akan dipanggil fungsinya dengan parameter aktual tulis konstansa ini, ya. Ini nilainya dan username-nya kosongan. Lalu akan dimasukkan ke sini, nanti hubungannya sama ini, ya, codingan yang di servernya gitu, di API service-nya. Nah, jadi seperti itu, ya. Untuk codingannya seperti itu, ya. Sorry. Ini untuk codingannya begitu, ya. Untuk codingannya seperti itu, untuk anunya ya seperti itulah, ya. Nah, nanti ini akan saya jelaskan lebih detail nanti, ya. Tapi yang jelas kita fokus ke sini dulu. Kalau misalnya ini saya hapus, maka ini dia akan dipanggil dengan dia memasukkan parameter ini, ya. Ini constnya ini kan dapat dari bundle-nya tadi kan. Ini saya kasih nama variabel bundle. Nah, itu. Lalu username-nya saya kasih kosongan, ya. Nanti akan saya jelaskan cara kerjanya di database-nya bagaimana nanti, oke? Oke, ya, ini coba saya hapus. Nah, itu akan masuk ke activity yang di sini. Oke. Gitu, ya. Oke, lalu kemudian kalau kita misalkan masuk ke sini, kemudian di setting, ya. Saya masuk ke bagian setting. Nah, setting ini adalah personalisasi activity, ya. Saya buka di sini. Personalisasi activity. Sorry, ini sudah. Nah, di personalisasi activity ini kita bisa menghapus akun dan juga logout, ya. Kalau logout kan ya mau logout di sini ataupun logout di sini, ini sama aja, teman-teman, ya. Mau logout di sini ini sama aja, ya. Tapi yang jelas kalau misalkan kita logout, ya, maka ya sistemnya sama lah gitu. Kita balik ke login activity, nanti akan di clear test gitu, di flagnya di clear, nanti dikasih flag, kemudian shared preference-nya juga dihapus, ya. Jadi shared preference-nya ini dihapus, begitulah gitu kan. Nanti kita login lagi dari sana gitu. Dan ketika halaman login itu dipanggil, nanti juga bakal ngecek ini shared preference-nya nih ada isinya enggak gitu kan, kurang lebih begitu. Nah, ada isinya berarti ya login, enggak ya minta gitu. Jadi seperti itu cara kerjanya, ya. Lalu dari segi menghapus akun, ya. Kalau kita menghapus akun, maka ini juga akan memanggil database, ya. Sistemnya sama saja seperti kalau kita menghapus postingan. Ya, ini yang dimasukkan parameternya ada registrasi, ID-nya -1, username gitu, ya. Kemudian nanti akan dihapus dan lain sebagainya. Ya, misalkan ini saya hapus gitu. Nah, jadi kalau kita hapus kemudian saya login lagi jadi Yanti, ya. 1345. Misalkan saya login sebagai Yanti. Nah, ini yang punya Etono tadi kan akan hilang gitu. Tadi si Yanto kan juga login, kemudian dia bikin akun, bikin status, kemudian dia ketika dia keluar, ketika dia menghapus akunnya, maka akunnya itu akan hilang gitu. Sama statusnya juga hilang semua kan di sini. Nah, gitu, ya.
Jadi begitu ya caranya, cara saya berpikir begitu ya. Itu seperti itu. Itu dari segi apa ya? Dari segi penggunaannya begitu ya. Kemudian selanjutnya mungkin kaitannya dengan penyimpanan dan penampilan data dari database ya. Oke, mungkin saya coba skip dulu biar nggak nganu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi saya lupa menyiapkan. Jadi gini. Ini database-nya ya, struktur database yang ada di dalam program yang saya buat tadi ya. Intinya secara garis besar itu ada kolom ID, tanggal, aksi, username, judul, dan isi ya. Ini yang ada di sini ya. Ini secara garis besar tuh kurang lebih seperti ini ya. Ada ID, tanggal, aksi, username, judul ini. Nah, ID ini kan dia auto increment ya. Jadi saya asumsikan dia akan terus nambah nilainya dan nggak akan pernah sama gitu. Dan tanggal juga dia kan auto generate gitu kan. Nah, jadi gini secara garis besar ya. Kalau kita daftar akun ya, ini secara garis besar cara kerjanya. Kalau kita daftar akun baru di dalam database yang saya buat ini, maka dia akan ngisi kolom aksi ini adalah rec ya. Ini kan otomatis ya, nggak usah dihiraukan lah ya. Jadi kolom aksi ini akan diisi rec kalau kita akan misalkan daftar akun baru tuh ini akan diisi rec. Kemudian username-nya itu akan diisi username yang kita isikan tadi ya. Kalau ini loginnya berhasil ya. Kalau misalkan ini ternyata misalkan username-nya itu nggak ada yang sama ya, udah dicek nggak ada yang sama dan password tidak benar, maka dia akan diisi ya. Jadi aksinya ini adalah rec, username-nya itu username, kolom judul ya, kolom judul ini akan diisi sebagai password. Jadi passwordnya itu diisi di kolom judul ya. Kemudian kolom isinya ini nggak dipakai gitu ya. Ya diisi sembarang bisa tapi nggak akan dipakai gitu kan, nggak peduli lah gitu ya. Istilahnya kalau di logika informatika atau RLD itu apa, don't care gitu kan. Jadi nggak peduli ini mau isinya apa gitu kan, begitu ya. Kita bisa registrasi ya. Ini hanya bahasa saya ya, aksinya ini hanya bahasa saya. Kemudian kalau misalkan kita bikin status baru, misalkan ini ya, saya tambahkan ini ya, halo misalkan P ya, biar misalkan gitu. Nah, maka nanti aksinya itu adalah tulis, kemudian username-nya ya adalah username yang nulis ini ya. Dia akan lihat di mana, di shared preference. Kemudian judulnya ya judulnya ini tadi, judul yang ada di sini ya, judul ini isinya juga sama gitu ya. Kalau misalkan kita ngedit ya, ini atau mungkin saya coba ya. Jadi kenapa saya bikin berbeda? Jadi gini teman-teman. Kalau misalkan saya misalkan let's say ya, saya bikin akun baru gitu misal ya. Bikin akun baru di sini di register activity ini. Nah, jadi bagaimana caranya saya ngecek ya, ini nama username-nya ini udah dipakai atau belum gitu ya. Bagaimana caranya saya ngecek bagaimana caranya saya ngecek nama username-nya ini udah dipakai atau belum gitu ya. Caranya adalah kalau kita lihat di sini ya. Jadi ini kan ada get data rec gitu kan. Nah, ini kan nanti nyambungi ke sini, catatan interface ini. Aksi ini kan nanti nyambungnya ke API yang ada di sini ya, PHP ini kan. Nah, jadi string aksi query integer ID gitu kan. Nah, ini nanti akan dikirim ke sini. Nanti dia akan ngecek gitu ya. Kalau misalkan request metodenya get ya, nanti akan dicek ini ID. Jadi field ID ini kan kayak form di HTML ya. Ini ID-nya ini sama enggak nih? Ini lebih dari 0, lebih dari -1 enggak nih? Kenapa lebih dari -1? Karena asumsi saya ya, ini kalau kita bikin tabel auto increment seperti ini
Kalau kita bikin auto increment itu kan kalau nggak salah mulainya itu dari 0 apa dari 1 gitu, saya lupa. Nah, makanya di sini kan saya kasih nilai min 1 gitu. Ya, kalau misalkan dilalai saya masukkan di parameter yang itu min 1, berarti ini kan nggak terpenuhi gitu, karena di sini kan tanyain lebih dari min 1. Kalau misalkan min 1 berarti kan yang dieksekusi yang ini. Ya. Kita lihat select ID aksi username ini di mana aksinya sama dengan berapa. Yang ditanyakan kan cuma aksi nih, ya. Yang ini kan nggak dipeduliin gitu, ya. Hanya dipilih berdasarkan aksinya apa gitu. Misalkan aksinya adalah rec gitu kan. Misalkan saya mau ngecek ini username-nya udah ada yang pakai belum gitu kan. Nah, ini saya menggunakan rec, ya. ID-nya min 1. Min 1 tuh berarti kan yang dipilih kan semuanya kan gitu, ya. Aksinya rec, ya. Nanti dia akan merespon, ya, semua kolom, semua nilai yang aksinya itu adalah rec gitu, ya. Where aksi sama dengan rec, ya. Mana tadi saya lupa. Nah, ini. Jadi dia hanya akan menampilkan yang aksinya ini rec. Artinya kan ini kan sifatnya hanya untuk registrasi gitu. Nah, nanti ditampilkan di sini. Ya, misalkan siapa. Nanti username dari inputan formulirnya tadi dicocokkan di sini. Sesuai enggak gitu. Oh, ternyata ada yang sama gitu. Kalau ada yang sama ya berarti dia akan, nah ini username udah dipakai, silakan cari yang lain. Nah, ternyata belum dipakai, maka ke sini dia, ya. Dia akan post data. Ini kirim data, ya. Isinya kan, nah ini kan isinya kan saya kosongin gitu, karena nggak kepake gitu kan. Username, passwordnya kan masuk ke bagian judul, kolom judul ini, ya. Jadi ini nanti nyambungnya ke sini yang post data ini. Yang ketiga kan yang judul. Nah, ini kan dimasukin passwordnya ke situ, ya. Nah, nanti dalam pengecekan pun juga sama gitu. Dalam pengecekan di halaman login, ya. Jadi judulnya ini nanti. Jadi yang password mana password. Nah, ini kalau misalkan passwordnya benar, ya. Misalkan passwordnya benar gitu. Maksudnya username-nya dan passwordnya tuh ada yang sama. Ya, ini get judul. Nah, ini kan get judul nih. Saya ingin judul. Ya, karena passwordnya itu disimpan di judul, ya. Untuk yang khusus yang aksinya ini rec, ya. Kalau misalkan kita nulis data baru, ya, kita menambahkan data baru di sini, maka nanti aksinya akan ditulis sebagai tulis gitu. Jadi misalkan di edit activity atau activity buat, ya. Mana activity buat ini? Nah, ini nanti apa? Oh, ini karena belum di push, ya. Belum di update. Nanti aja lah, nggak apa-apa. Ya, ini cuma tadi masih ngelok gitu kan. Tapi nggak apa-apa, nggak begitu pengaruh sih. Ya, kalau dibuka juga sama aja isinya sih. Itu yang saya hapus tadi cuma lognya. Jadi kalau kita lihat yang ada di sini, ini kan user. Nah, ini kan yang post data ini aksinya kan tulis. Usernya ngambil dari shared preference, judulnya ini, ya. Judulnya ngambil dari edit text judul ini yang di formulirnya, catatannya juga di formulirnya, ya, diganti string dulu baru dimasukin ke sini. Nah, itu kan ngambil dari sini, ya. Lalu dicek gitu. Oh, ini berhasil enggak gitu kan. Kalau berhasil ya ditulis, berhasil tambahkan, kemudian nanti balik lagi ke main activity. Ya, kalau misalkan gagal nanti di log di sini, ya. Ini hanya untuk navigasi ke tombol kembali aja sih, ya. Jadi nggak begitu penting sih bagi saya. Nah, tapi yang jelas dia ketika dia ngepost data, masukin data itu nanti aksinya ditulis. Aksinya adalah tulis, ya. Jadi masuk ke sini aksinya tulis, username-nya tetap username, kolom judulnya tetap diisi judul, kolom isinya diisi isi gitu. Jadi nanti dipakai, ya. Dan ketika ditampilkan pun juga sama gitu, misalkan di recycle adapter gitu, ya. Nanti, nah, kalau kita lihat di
di recycle adapter ini. Ya, kita lihat di recycle adapter kan dia hanya adapter ya. Saya bikinnya itu di main activity. Ya, di main activity saya bikin list dulu baru saya panggil ke recycle adapter ya. Karena ini adapternya kan saya pakai 2 kali, teman-teman. Ya. Nah, ini kan list ya. Jadi kalau kita lihat di sini get data aksinya tulis ID-nya min 1 ya. Nah, kenapa ID-nya min 1? Karena kalau ID-nya min 1 ya, ini kan get ya. Aksinya tulis ya, yang dimana aksinya tulis ID get-nya kan ID-nya kan min 1. Ya, kalau min 1 berarti yang dieksekusikan yang ini. Kalau dia lebih dari min 1 berarti ini. Maksudnya gini. Kenapa ID-nya lebih dari min 1? Kenapa di sini ditanyain karena ID-nya lebih dari min 1 enggak gitu. Jadi kalau misalkan saya ngekliknya misalkan di main activity gini ya. Aduh, balik. Misalkan saya ngeklik ini, klik gini. Nah, ini kan nanti kan dari mana? Dari itu kan tadi kan recycle view ya. Nah, recycle adapter ini kalau saya klik kan, nah nanti kan yang jalan kan ini set on click listener ini. Kemudian dia akan masuk ke pilihan activity dan menambahin ekstra di situ ya. Name-nya ID, get ID ini kan. Get ID dari sini. Kemudian kita coba ke pilihan activity. Pilihan activity ini. Nah, pilihan activity itu yang ini ya. Ini kan pilihan activity gitu. Untuk menampilkan detailnya gitu. Ya, maksudnya pilihan tuh kan karena dipilih gitu kan. Jadi detailnya yang ditampilkan. Nah, di sini nanti data dari bundle tadi akan dimasukkan ke get data ini. Get data itu kan ini ya. Jadi kan manggil meminta request dari server yang mana tadi pilihan activity ya. Ini kan di get data kan artinya kan kita ngambil datanya gitu kan. Kita minta data, kemudian nanti kita tampilkan gitu. Nah, di sini aksinya tulis konstanta 1 ya kan. Nah, parameternya ini kan ID ya nih. Ini kan ID-nya kan saya kasih konstanta 1. Jadi gini, itu kan konstanta 1 ini kan dari ekstrasnya bundle tadi kan. Artinya misalkan ID-nya 50 misalkan, maka nanti dia ke sininya akan masuk 50. Nah, nanti di sini di bagian sini akan dibaca get ID ini berapa. Kalau ID-nya 50 kan berarti lebih dari sama dengan min 1. Lebih dari min 1. Nah, berarti nanti yang dieksekusi blok kode ini. Ya, kan yang kita lihat query-nya yang ada di sini ya. Aksinya tulis, mohon maaf. Aksinya kan tulis. Kemudian ID-nya sama dengan 50 misalkan. Berarti yang dipilih hanya yang aksinya tulis dan ID-nya itu sama dengan 50. ID itu kan dia kan auto increment. Jadi kita asumsikan dia itu dia itu unik gitu kan. Setiap ngan itu unik gitu. Ya, karena dia juga primary key kan. Pasti unik. Ya. Kemudian begitu ya, teman-teman. Lalu jadi setelah dia diminta dari sini, ini kan untuk get ya. Diminta, nanti dia dimasukin ke dalam string, kemudian dilihat stringnya gitu ya. Ini get stringnya gimana dan lain sebagainya. Kemudian nanti dicek gitu kan, di halaman sini kan dicek gitu. Ini punya kita apa enggak gitu kan. Kalau ini ternyata bukan punya kita, maka nanti visibility ininya akan dihilangkan gitu. Ya, misalkan ini saya buka punya JS 331, nah ini kan hilang gitu. Karena ini bukan punya kita ya. Begitu ya. Itu untuk penampilannya seperti itu. Nah, kemudian di halaman itu kan bisa menghapus gitu. Nah, jadi fungsi hapus ini saya pakai untuk 2 hal. Pertama, menghapus status yang ada di sini. Misalkan ini saya hapus ya. Hapus push gitu kan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, fungsi hapus ini juga saya pakai untuk menghapus akun ya. Jadi ketika saya menghapus akun ini akan dihapus akunnya gitu. Jadi gini mekanismenya. Ketika saya menghapus sebuah tulisan ya, nanti kan
di sini akan dicek gitu ya. Jadi di request metodenya kalau misalkan sama dengan delete, maka aksinya kan dicek gitu, tulis atau erect gitu kan. Di kolom tulisnya ini akan dicek gitu, di header tulisnya ini akan dicek ini sama dengan tulis atau rect. Kalau misalkan tulis berarti kan kita mau menghapus tulisan tertentu gitu. Nanti akan ditanyain ID-nya berapa gitu kan. Ini kan dimasukin ke dalam variabel dulu. Kemudian nanti dicek di sini kan, akan di nganu di sini, di prepare statement dan lain sebagainya. Nah, kita lihat query-nya ya. Delete from data di mana aksinya itu adalah tulis dan ID-nya itu ini. Ya, ID-nya kan ini. Ya, execute ini. Nah, begitu juga dengan rect gitu. Ya, kalau kita misalkan menghapus get ID-nya ini aksinya adalah rect ya, maka ya kita bisa lihat delete from catatan di mana username-nya itu siapa gitu. Jadi dihapus berdasarkan username-nya. Semua data yang username-nya sama dengan ini yang ada di sini ya, yang ada di dalam ini, di berarti di ini ya, di personalisasi activity ya. Username-nya ya ini kan ngambil dari shared preference gitu ya. Kemudian ID-nya -1 karena nggak dipakai gitu kan. Saya isi sembarang aja biar aman gitu -1. Nah, dia akan menghapus catatan ya di mana username-nya sama dengan siapa. Kenapa begitu? Jadi gini, logikanya ya kalau kita menghapus akun ya, misalkan saya bikin akun ya. Kalau kita bikin akun kan nanti aksinya tulis rect ya, dalam ngepost nganunya itu aksinya akan rect username saya, misalkan nama username saya Golda ya, terus judulnya misalkan passwordnya apalah gitu kan. Nah, isinya kan nggak peduli apa gitu. Nah, kemudian kalau kita mau bikin akun, kalau misalkan saya itu, ini kan by the way ini ID dan tanggalnya ini kan auto generate, jadi nggak usah dipeduliin ya. Kemudian kalau kita misalkan mau bikin akun, kalau misalkan kita bikin status, bikin curhatan, maka nanti aksinya adalah tulis. Kemudian username-nya adalah Golda, sama ya, karena yang bikin saya ini kan dicek dari shared preference kan. Kemudian yang judulnya ini adalah ya judulnya apalah ya, judul ya, isinya ya isi gitu kan, apalah gitu kan, misalkan sembarang ya. Misalkan saya bikin lagi tulis gitu, maka nanti yang muncul di situ adalah username-nya juga sama. Kalau yang bikin saya kan ya tetap saya kan gitu ya. Kemudian misalkan judul yang kedua, terus apalah gitu kan, yang ini ya. Nah, jadi yang kedua terus ini. Nah, kalau saya delete akun, logikanya saja ya, berarti kan yang saya hapus ini kan adalah data yang username-nya itu adalah akun yang saya hapus gitu ya. Kalau saya ngapus ini netok kan berarti ini masih muncul nanti ya. Ya kan? Yang rect ini dia juga tetap diambil ya, dia tetap dipakai ya, tapi dia tidak ditampilkan gitu. Kalau kita lihat di pilihan di login activity misalkan, nah ini kan datanya rect, ID-nya -1 gitu. Jadi intinya dia akan memilih data semua yang aksinya ini rect ya, kemudian nanti akan dicek gitu, ini sesuai dengan username dan judulnya enggak gitu. Kalau misalkan ada yang sama berarti kan bener kan gitu ya, karena saya asumsikan username-nya itu semuanya berbeda gitu ya. Jadi pasti kalau misalkan ada yang sama berarti bisa kan gitu ya. Jadi yang saya pilih hanya yang rect, tapi untuk yang di sini ini kan nggak saya tampilkan gitu ya. Kenapa tulis dan aksinya ini dibedakan? Karena kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan yang saya tampilkan kan hanya yang aksinya tulis. Kalau yang ini saya tampilkan kan berarti saya nampilin passwordnya orang dong gitu kan, nggak mungkin kan. Lah akhirnya untuk sementara ya akhirnya untuk gitu kan ya, yang saya tampilkan hanya yang tulis gitu, yang dimana aksinya itu adalah tulis.
Kalau yang ini yang aksinya tuh reg, maka nggak akan saya tampilkan karena ya untuk apa kan gitu, masa mau nampilin password kan tidak mungkin dong passwordnya saya sebarin kan, tidak mungkin. Jadi begitu ya. Oke, lalu selanjutnya untuk tadi untuk post datanya ya. Kalau ngepost data kan ya cuman ngepost data doang sih kan. Nah ini postnya kan ini ya, ngepost data ya cuman gini doang gitu ya. Jadi nanti dimasukin ke variabel dulu, kemudian di prepare statement. Ini query-nya ya, by the way, query-nya ini di prepare statement dan dimasukin gitu ya, aksinya apa, username-nya apa, judul isinya apa ya. Jadi ketika mendaftar pun juga ini saya pakai gitu ya. Mendaftar pun fungsi yang ini juga dipanggil nanti ya. Jadi ketika di register activity ini post data kan ini ya, tadi yang apa ini post data kan ini. Jadi di activity buat dan activity register ya, register activity ini akan ditampilkan lah gitu ya, di register activity dan di activity buat. Nah ini post data ya sama ya, cuman bedanya ini aksinya tulis, yang ini aksinya reg gitu. Dan isinya nggak saya pedulin di sini ya, username, password ya. Jadi begitu ya, ini dipakai untuk mendaftarkan user baru dan juga membuat kalau misalkan saya nulis status tuh nanti ditampilkan di situ ya. Jadi passwordnya itu disimpan di kolom judul ya. Ketika password di kolom judul maka ini nggak dipedulin kan gitu, karena ini nggak akan ditampilkan gitu. Jadi ini dikosongin, tidak ada masalah ya, aksinya reg gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk mengupdate data, kalau kita lihat dari sisi database-nya ya, jadi ketika saya klik simpan perubahan, jadi kan ini kan gini, ini kan nanti masuknya ke halaman edit activity ya. Nah nanti di edit activity ini akan dicek gitu, ini pertama nanti ini kan dia akan ngambil extras dari activity sebelumnya, yaitu activity yang ini kan, yang ini. Nah ini kan activity saya activity gitu, maksudnya bukan saya activity, pilihan activity ya, pilihan activity. Waduh saya sampai lupa ya. Nah nanti kan ketika diklik edit maka nanti akan tambahin ekstra ke edit activity ya, dia akan mengarah ke edit activity, bikin intent, kemudian ditambahin ekstra. Nah kemudian di mana, di register activity, di edit activity dia akan mengambil ekstrasnya tadi, kemudian ditampilkan di mana di sini ya, di formulirnya ini ya. Jadi formulirnya nanti di set tag, ada nggak ya set tag tadi. Nah ini judul dan isinya ini di set tag, jadi ini yang di set tag ini. Nah kemudian nanti setelah itu kalau misalkan saya klik tombol simpan perubahan, nah ini saya pencet tombol ini, maka nanti yang update itu yang ini ya, tombol update ini kan, ini akan dipanggil ya. Kalau misalkan diupdate nanti ID-nya dimasukkan ya, update kan berarti put ya tadi fungsinya. Nah nanti akan dicek gitu ya. Jadi update catatan, set judul, isi, di mana ID-nya itu adalah ini ya. Untuk username-nya kan nggak begitu penting lah ya, karena kan udah ada ID kan, jadi nggak perlu dipakai gitu ya. Jadi ID yang dibuat ini apa ya, judulnya apa, kalau kita ini kan nyambung ke sini ya, ID-nya apa, judulnya apa, isinya apa gitu ya. Jadi gitu ya. Ini juga nyambung sama kelas yang ada di sini. Ini nyambungnya ke ini localhost ya.
Saya masih pakai port yang default 80. Saya masih kurang begitu paham cara ngubah portnya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas begitu ya. Kemudian ini kelas representasi datanya, ya ini begini. Representasi datanya seperti ini, ada ID, aksi, username, judul, isi, ya. Nggak ada tanggal sayangnya di sini, tapi nggak apa-apa lah karena tanggal juga cuma buat ngurutin aja kan gitu. Jadi gitu. Ini belum dipanggil tapi ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Ini kan apa sifatnya hanya getter setter gitu, karena ini kan di sini dia private jadi pakai getter setter biar enak aja, biar gampang aja gitu ya. Oke, kemudian kalau ini saya kira nggak perlu dijelasin secara detail karena saya yakin ini ya cuman gini-gini tok gitu kan apanya yang menjelaskan ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Kalau misalkan tadi sampai mana tadi? Oh iya, ini masih ngomongin hapus ya tadi. Tapi saya coba selesaikan dulu yang ini. Nah, kalau misalkan saya mau menghapus tadi kan, ini kan kalau misalkan menghapus akun berarti kan yang saya hapus kan semua data yang ada nama sayanya gitu. Misalkan namanya Golda gitu semua kan dihapus berarti. Ya. Ya data registrasinya, ya, ibarat kalau registrasi ini kan kalau saya ngomong kayak data registrasinya kan gitu. Jadi kalau kita daftar ke sini kan harus registrasi dulu, kalau kita mau nulis kan harus registrasi dulu gitu kan. Ibarat kata misalkan saya mau kuliah nih, kuliah di mana gitu, Udinus gitu kan. Nggak mungkin dong saya tahu-tahu datang ke Udinus saya ikut kuliah gitu kan. Pasti dosennya akan tanya, "Anda siapa?" kan gitu. Bingung kan gitu kan. Jadi apa? Di sini akan dicek gitu. Nah, nanti kalau misalkan saya keluar maksudnya saya pengen menghapus akun ya. Maka nanti ini akan dihapus semua gitu. Ya. Aksi, username, judul ini akan dihapus semuanya. Dan semua tulisan yang saya buat juga saya hapus gitu. Jadi menghapusnya berdasarkan pokoknya yang username-nya Golda ya. Kalau misalkan username saya Golda ini akan dihapus semua ya. Jadi gitu ya, cara kerjanya seperti itu ya. Saya hapus gitu. Nah, gitu. Itu gambarannya seperti itu kalau saya jelaskan ya. Nah, jadi nanti akan dihapus semuanya. Kemudian kalau update ya update berdasarkan ininya ya, yang ID-nya apa, karena ID kan unik ya. Kemudian delete, terus postnya cuma gitu-gitu doang ya. Kalau misalkan postnya itu adalah berupa akun ya, mendaftar akun berarti aksinya ini username-nya diisi username yang ada, kemudian judulnya itu adalah diisi password, kemudian isinya ini nggak dipeduliin isinya apa. Kalau misalkan kita bikin misalkan kita bikin status baru, maka yang dicek tuh ini ya, statusnya ini username dan judul. Judulnya ya judul, jadi kolom aksi diisi aksi, username diisi username, judul diisi judul, isi diisi isi gitu. Jadi sesuai pada tempatnya gitu kan. Untuk ini kan ini auto generate, jadi nggak usah kita peduliin lah, itu udahlah santai aja, itu biar urusan database-nya yang ngurusin gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan baik dari tutur kata maupun dari penjelasan dan lain sebagainya. Barangkali ada kekurangan, saya mohon maaf sekiranya ada yang kurang begitu teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih sudah menyimak. Saya ucapkan selamat malam karena ini saya bikinnya malam hari. Selamat malam dan jangan lupa titik koma dan jangan lupa makan nasi. Terima kasih dari saya Golda Rizky Abadi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.